Judi online bukanlah hal baru, namun belakangan masyarakat mulai terusik dengan keberadaannya. Banyak yang sudah kecanduan judi online lantas berbuat kriminal hanya demi ingin bermain judi online. Iming-iming mendapatkan pundi-pundi uang yang melimpah lewat judi online juga warawiri di laman media sosial kita. Dampak negatif dari judi online juga telah terjadi di berbagai daerah. Bagaimana pemerintah menangani hal ini? Bersama saya Anggia Eboni, Anda menyaksikan Cover Story One. Skater. Cangkir birunya, buset gak nyantol guys ya. Tapi tetap sensasional ya guys, 35 juta guys. Ayo dek, jangan kalah dengan komputer, tambah lagi 2 juta be. Mengharapkan keuntungan yang berlipat dalam waktu sekejap dengan modal yang minim pasti diinginkan setiap orang. Namun jika judi online menjadi jalan keluar untuk mendapati pundi-pundi yang melimpah, agaknya bukanlah solusi yang bijak. Ya, judi online memang bukan tren baru. Namun belakangan kian marak, bahkan bisa menjadi candu bagi para pelakunya. Promosi judi online memang sangat gencar menyasar berbagai lapisan masyarakat di sejumlah daerah. Seorang selebgram Aprianzi Sundana asal kota Palembang harus berurusan dengan polisi. Aprianzi alias Ubey terciduk patroli cyber yang dilakukan Polrestabes Palembang. Ubey ditangkap karena terbukti mempromosikan judi online slot di akun media sosialnya. Dalam pengakuannya kepada polisi, Ubey mendapat imbalan dengan membuat story Instagram dengan tema perjudian. Salah satu daripada selebgram yang ada di kota Palembang official A yang telah memasang si story-nya di Instagram itu yang bermuatan perjudian. Dari perjudian memasang story yang terkait dengan bermuatan perjudian, yang bersangkutan mendapatkan keuntungan itu 4 juta. Pertaruhan keberuntungan gaya baru model judi online seperti ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ada ratusan website yang menawarkan judi secara daring, membuat masyarakat kian cemas. Tak jarang judi online dapat mendorong perilaku seseorang melakukan tindakan kriminal. Seperti yang terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Akibat judi online, seorang pemuda bernama Samsul Bahri terlilit hutang puluhan juta rupiah. Bahri yang sudah terlanjur kecanduan permainan judi secara daring ini nekat mencuri sapi jenis limosin milik orang tuanya untuk membayar hutang serta modal bermain judi online. Dicuri apa? Sapi. Sapinya siapa? Sapinya ibu. Sapinya ibu. Kenapa dicuri? Jadi mau dijual. Terus lama? Wah, ada tanggungan. Ada tanggungan. Hutang sebelumnya kenapa? Judi. Cucu ini. Dan informasi dari masyarakat, dari ibunya memang sering ngerjain orang tuanya gitu, sering minta uang seperti itu. Sering judi online, informasinya begitu. Kemudian dia pinjam uang kepada orang, kemudian judi online. Nah, mungkin kalah dan lain sebagainya, sehingga utangnya nggak bisa terbayar, sehingga ngambil sapi milik ibunya, dijual dan dibayarkan hutang.
Beda lagi cerita Ray Prama yang keseharian menjadi petugas kebersihan di Jakarta Pusat. Ray rela membuat laporan palsu bahwa dirinya menjadi korban pembegalan dan uang hasil kerja kerasnya digondol kawanan begal. Namun setelah dilakukan pengusutan, ternyata laporan yang dibuat Ray palsu. Hal ini ia lakukan karena Ray takut pada istrinya karena uang hasil kerjanya telah habis untuk bermain judi online. Ray pun akhirnya menyesali perbuatannya. Pertama-tama, saya ingin minta maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Ray Prama Abdullah. Terkait laporan palsu yang saya buat, itu laporan tidak benar, dan saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat netizen, karena atas kegaduhan ini saya terlibat, dan saya meminta maaf kepada istri saya, pada anak saya juga, karena kesalahan saya main judi slot. Ini belasan juta. 15, 16, 19 juta. Lantas, kenapa hal ini bisa terjadi? Para pemain judi online rela melakukan tindakan nekat demi memenuhi nafsunya. Padahal nyata-nyata bahwa bermain judi online tak memberi jaminan kemenangan. Ini merupakan salah satu contoh kasus dari dampak yang dihasilkan ketika seorang individu mengalami yang namanya gambling disorder. Dan tentu pihak keluarga ini harus dapat secara intensif memberikan edukasi terhadap anak-anak atau individu-individu di dalam anggota keluarganya, sehingga di dalam individu masyarakat ini tidak mudah untuk tergiur bermain yang namanya judi online. Dan di satu sisi juga pihak pemerintah ini harus dapat mengidentifikasi website mana saja atau aplikasi mana saja yang memang berkaitan dengan judi online, dan kemudian melakukan regulasi dengan misalnya memblokir. Judi online kian marak merasuki masyarakat dari berbagai kalangan. Masyarakat dibuat kecanduan seperti tak menyadari bahwa berjudi ujung-ujungnya adalah petaka. Ya, maraknya judi online sepertinya juga tak lepas dari gencarnya promosi yang mereka lakukan. Penggerak bisnis judi online itu tak tanggung-tanggung melibatkan artis, selebgram atau public figure demi memikat masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar bisa pasang endorse atau iklan melalui media sosial para artis yang banyak pengikutnya. Tak hanya gencar di jagat maya, iklan judi online juga menembus hingga ke angkutan umum di daerah. Judi online yang dikemas dalam games atau permainan kian marak di tanah air. Berbagai kalangan pun seperti terhipnotis, menggandrungi, bahkan sampai ketagihan permainan yang disebut-sebut terlarang itu. Seperti bisnis lainnya, judi online rupanya juga punya trik untuk bisa memikat pengikut sebanyak-banyaknya. Melibatkan para artis, selebgram atau public figure untuk turut mempromosikan menjadi salah satu cara mereka. Dengan dipromosikan atau di-endorse oleh orang-orang ternama, tentu produk judi online itu lebih bisa diterima masyarakat. Gencarnya judi online untuk menembus promosi dari kalangan artis diungkapkan oleh musikus Sandi Anda Rusman atau yang populer dengan nama panggung Sandi Pas Band. Melalui unggahan di akun media sosialnya, penggebuk drum grup musik Pas Band itu menceritakan pengalamannya
yang terus-terusan ditawari untuk mempromosikan salah satu produk judi. Sandi yang menyadari bahwa judi online sebagai kegiatan dilarang langsung menolak dengan tegas. Gue ada sedikit rules di kerjasama gue bahwa segala macam yang berbau negatif, kayak misalnya perjudian, dan itu udah di atas 20 orang yang udah menghubungi gue, Mas Andi mau nggak endorse buat apa nih, slot apalah gitu, judi online, dan gue strict no. Buat gue judi dipromosikan di sosial media gue itu nggak akan gue lakuin, karena kalau gue diajarin bahwa kalau kita punya salah sama orang, Allah nggak akan memaafkan kita sebelum kita minta maaf sama orang yang kita berbuat salah tadi. Apalagi kalau kita gue mempromosikan judi online dan orang akhirnya terpengaruh ikutan dan akhirnya keluarganya berantakan, keuangannya hancur-hancuran, dan gue jadi dosa jariah dapat tuh. Jadi itu bumerang buat gue, sangat-sangat nggak akan gue lakuin itu. Jadi gue sangat yakin bahwa Tuhan kasih rezeki sama kita, sudah dituliskan, tapi harus ada ikhtiar buat kita mendapatkan itu. Tapi dengan cara-cara yang kita sendiri kadang-kadang bingung tuh milih antara ini halal, ini haram. Nah, makanya kita harus punya ilmu yang cukup buat bisa menentukan mana yang harus kita jalani, mana yang kita nggak perlu jalani. Pelaku bisnis judi online tampaknya memang selalu punya akal untuk terus memikat masyarakat. Mereka gencar, tak henti melakukan berbagai promosi agar produk mereka dilihat orang. Tak hanya mencoba berpromosi melalui para artis atau publik figur di media sosial, promosi judi online juga menyasar ke jalan-jalan ke tengah masyarakat. Seperti yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Warga dihebohkan dengan adanya gambar iklan judi online yang menempel di angkutan kota. Angkot trayek Sukabumi itu secara terang-terangan mempromosikan situs judi online dengan memasang stiker alamat judi online pada kaca belakang bagian mobil. Setelah ketahuan aparat, barulah stiker iklan judi itu dicopoti. Judi online yang kian marak dan seperti tak bisa diberangus membuat masyarakat resah. Apalagi judi online tak hanya merasuki kalangan dewasa, tapi juga sudah lekat pada anak-anak. Sebenarnya ini juga dampak dari mudahnya akses internet juga ya. Jadi semua orang kan udah gampang gitu, nggak cuma orang dewasa aja, anak-anak juga udah bisa akses internet dengan mudah gitu. Nah, dengan ada judi online juga sebenarnya sih ngeri juga ya Mbak, maksudnya gitu. Apalagi katanya kan banyaknya sekarang malah anak kecil gitu, anak SMP, anak masih sekolah gitu, tapi udah bisa mengakses judi online gitu. Menurut saya sih malah negatif banget sih jatuhnya gitu. Apalagi dengan mudahnya akses internet sekarang. Harapan saya ya semoga mungkin dari pemerintah ya lebih efektif lagi buat ngefilter apa yang boleh diakses sama anak di bawah umur atau ya semacamnya gitu. Mungkin ya aktif dari pemerintah juga sih menurut. Untuk khawatir ya, habisnya banyak yang udah apa ya istilahnya, udah kalangannya yang udah mulai judi slot online tuh udah, bahkan anak kecil pun udah mulai, dan bahkan udah kayak di generasi yang angkatan saya pun udah kayak umum aja seperti itu ya. Yang sangat merugikan lah intinya, namanya judi ya itu diharamkan oleh agama gitu. Harapannya mungkin ya balik lagi ke pemerintahnya juga sih, habisnya karena balik lagi tadi aksesnya terlalu mudah, bahkan anak kecil pun bisa mengaksesnya itu, dan udah banyak iklan-iklan juga di internet pun juga yang tinggal klik, tinggal top up lah istilahnya, ya udah tinggal bisa main gitu. Mengapa judi online seperti tak bisa diberangus, tapi justru ibarat mati satu, tumbuh 1000? Ya, ada saja muncul judi online yang dikemas dalam berbagai game atau permainan hingga investasi bodong. Ketika satu ditindak atau diblokir, lahir lagi wujud yang lain. Padahal tak sedikit masyarakat yang telah menjadi korban dan mengalami kerugian dahsyat. Jika terus begini, lalu siapa yang harus bertanggung jawab?
Penggunaan internet yang sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari rupanya tak hanya memberi segudang manfaat bagi para penggunanya, namun juga menjadi jalan masuk hal yang bersifat negatif. Salah satunya judi online yang terus marak di tanah air. Judi online tumbuh subur di tengah masyarakat. Tak peduli tua muda atau kaya miskin, judi online jenis slot menjadi salah satu yang terus marak. Mirisnya permainan judi online ini juga merasuki kalangan remaja, bahkan anak-anak usia sekolah. Begitu mudahnya mereka mengakses dunia maya, hingga mudah pula terjerat permainan yang semestinya dilarang ini. Kita tuh kan di zaman digitalisasi, pastilah kebaikannya banyak, tapi eksesnya juga banyak. Sekarang judi online yang merupakan salah satu bentuknya. Nah, kami melihatnya sebetulnya aturannya tuh udah jelas. Kita punya undang-undang ITE yang memang mengatur ya, jelas di situ barang siapa yang mentransmisikan, mendistribusikan secara sadar atau tidak berhak terkait konten yang memiliki muatan perjudian, itu ada ancaman pidananya. Jadi mungkin saya melihat inilah yang perlu disosialisasikan. Mungkin masyarakat belum banyak yang tahu. Hampir 500.000 platform atau konten yang bermuatan perjudian ini di take down. Itu memang sudah menjadi kewajiban. Ada satgas khusus lah di Kemenkominfo itu yang memang tugasnya untuk menemukan informasi-informasi yang meresahkan seperti ini dan men-take down. Tapi ya ibarat jamur di musim hujan ya, mati jatuh 1, hilang 1, tumbuh 1000 gitu. Jadi inilah memang ekses daripada dunia digital tadi, perkembangan digitalisasi tadi. Jadi ya saya pikir perlu kolaborasi. Pemerintah tidak mungkin juga bekerja sendiri. Jadi masyarakat bisa memainkan peranan di sini untuk mengadukan sehingga lebih cepat lagi proses take down itu bisa dilakukan. Ya, judi online bak jamur, mati 1 tumbuh 1000. Judi online yang muncul di tengah perkembangan digital hingga kini belum bisa diberangus. Di satu sisi pemerintah dan pihak terkait juga tak tinggal diam. Namun, para pencipta dan pelaku judi online juga seperti tak habis akal untuk terus muncul. Sekali lagi kendalanya adalah kita sering kalah cepat melawan penjahat dan pelaku itu. Maka solusi dan himbauan kita sekarang apa? Nah, pertama kepada polisi, belajarlah cepat, lebih cepat daripada mereka. Toh anggaran sudah memadai, teknologi juga udah maju, sekalipun teknologi ini juga dimanfaatkan oleh mereka. Tapi mari kita berkejaran. Masa kita orang yang benar dikalahkan oleh orang yang jahat? Wakil rakyat di Senayan ini juga mengingatkan maraknya judi online telah membuat masyarakat lagi-lagi yang menjadi korban. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja lebih keras lagi dan tak memberi sedikit pun kesempatan bagi judi online untuk merasuki masyarakat. Belum ada kesempurnaan strategi ketika kita harus memberantas judi dan memberantas pelacuran dan pencurian. Kejar terus. Jangan menyerah. Itu tantangan dan itu tugas mereka. Itulah tugas abdi negara. Abdi negara adalah melayani masyarakat yang harus dia lindungi. Kalau tidak, dengan segala kekurangan ini kan korban akan berjatuhan terus. Sementara keluarga-keluarga orang tua dari anak-anak yang terlibat judi ini tidak mampu menunjukkan kekuatannya untuk mengatasi problem itu. Negara harus turun. Negara lah yang harus tampil mengatasi ini. Karena kemampuan keluarga sangat terbatas. Lalu, bagaimana langkah kepolisian kini atas fakta maraknya judi online di masyarakat kita? Bahwa penanganan kasus-kasus ya, terkait dengan pelanggaran undang-undang ITE ya, apakah itu penipuan online, judi online, kita terus melakukan prosesnya. Ya. Dan selama ini apakah semua pelanggaran ya terkait dengan undang-undang ITE, apakah itu judi online, penipuan online, investasi bodong yang kaitannya dengan menggunakan jaringan internet, kita tetap proses. Dan itu ditangani oleh Direktorat Siber.
Sampai saat ini sudah ada pengungkapannya, Pak? Udah banyak dong, Sudah banyak. Kita sering rilis ya.